Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Tukimin? Mudah-mudahan sehat ya Pak. Alhamdulillah baik atas doa Mas Riko dan teman-teman Amanasta semuanya yang selalu menyapa kami sekeluarga selama di Gaya Motor. Iya, alhamdulillah. Pak Tukimin, nih kita ketemu saat ini nih lagi di momen podcast Agi nih Pak. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol tentang seputar umroh Bapak kemarin gitu ya Pak. Cuman sebelum itu izin saya kenali nanti ke para pendengar nih Pak. Ya, para pendengar bahwa Pak Tukimin ini kita udah bukan sering lagi ya Pak, tapi sangat sering Pak Tukimin gabung di acara-acaranya kita gitu ya Pak. Ya, sebelum saya perkenalkan dulu, saya Pak Tukimin dari KWT Gaya Motor. Saya masuk Gaya Motor tahun 89. Jadi masa kerja sudah 33 tahun, mau masuk ke 32 tahun. Dan alhamdulillah selama di Gaya Motor itu saya aktif ya, benar-benar aktif banget sama Amanastra dari pertama didirikan Amanastra, karena kebetulan juga satu halaman dari mau tidak mau saya pribadi harus aktif karena ingin banyak menambah ilmu dari Amanastra dan menambah saudara khususnya di Linsan Astra lah gitu. Yang kalau didirikan masalah Agi itu terutama untuk Aginya luar biasa bagi saya. Dari awal Agi pertama sampai detik ini, itu saya nggak pernah terlewatkan, pasti ikut terus. Yang paling berkesan yang apa Pak? Misal Pak CCA. Pertama, saya. Silakan. Saya adalah orang Gaya Motor pertama kali yang juara Kambing Cup. itu yang nggak bisa dilupakan. Itu. Oke. Itu. Pernah CCA pernah juara juga walaupun juara 3. Kemudian biasa kita lomba kita sebelum kan ada lomba itu lomba video game ya. Salam Islam. Itu kita juga pernah sering juara. Ya pokoknya Bang ikut semuanya, kita dari Gaya Motor semua pernah ngalamin juara, dari Hafiz Quran, dari semuanya lah ibadah kita pernah ngalamin. Dan untuk kegiatannya dari semua buat sama Astra semuanya nggak pernah ketinggalan. Saya pasti mengikut semuanya. Dari kegiatan di nginep, di seminar di Masjid Astra, bahkan makan juga pasti ikut. Itu yang paling inti ya Pak. Ya sama Pak Pongki yang saya bisa Pak itu luar biasa Pak Pongki itu dari pertama kali itu benar-benar luar biasa. Amanah saya itu benar bagi saya berkesan banget sampai mau pensiun itu benar-benar. Wah, kalau bisa jangan saya putus lah sama Amanastra. Amin. Itu yang jadi masalah. Pensiun kapan Pak? Jadinya Pak? Awal tahun ini. Tahun ini. Ya, gitu. Itu. Jadi. Pak, maaf nih aku jadi motong nih. Emang seru banget sih, apalagi kalau tadi udah disebutin yang Kambing Cup. Jadi kalau boleh sombong gini-gini pernah juara Kambing Cup ya Pak? Juara 1 Pak. Juara 1. Juara pertama kali Kambing Cup di Sunter. Iya. Terus selanjutnya nih Pak, kan Bapak nih baru pulang umroh ya Pak. Baru berapa hari ya Pak pulang ya? Berapa seminggu? Saya pulang seminggu yang lalu. Kebetulan seminggu yang lalu ya Bu. Sebelum ada seminggu lah. Seminggu yang lalu gitu. Kebetulan dua-duanya saya memakai Amanah Astra. Subhanallah, padahal aku belum tanya loh Pak, udah langsung diarahin ke situ. aja. Iya. Nah, boleh di-sharing nggak nih Pak ke teman-teman yang ada di grup Astra, kenapa sih kok Bapak ini apalagi udah umroh yang kedua gitu ya, dua-duanya pakai Amanah Astra, boleh di-sharing Pak? Pertama, Amanah Astra kan bukan hanya sekedar bisnis aja, secara duniawi, tapi secara akhirat. Karena sebagian ini kan kita udah disampaikan, sebagian kan untuk penghafal Al-Quran di yang Wajib Mubarak itu. Jadi kita kan double di samping kita melaksanakan umrah, kita juga insya Allah sebagian kita diwakafkan ke situ kan kita. Amin. Itu bagi saya luar biasa. Yang kedua, kenapa saya pakai Amanah Astra yang kedua kali ini cukup berkesan. Yang pertama dulu saya
didampingi yang seorang ustadz yang terkenal yang sampai sekarang masih menjalin komunikasi Pak Miftahul Arifin, pendamping saya itu. Ustadz Itu yang boleh berusaha. Okay. Iya, itu yang pendamping saya waktu pertama. Bahkan sampai waktu itu sampai batalion 2 kali. Itu sangat berkesan sekali ya. Sampai batalion 2 kali dan mutawifnya benar-benar mendampingi, membimbing sampai kelar. Dan yang kedua sama juga. Bahkan sampai yang kedua ini sampai kaget jam mutawif kok batalis biasanya orang batalis biasanya cuma berapa orang, ternyata malah hampir 90%. Karena kenapa ya? Mungkin karena mutawifnya itu pembimbingnya itu benar-benar mendampingi kita, membimbing benar kita seperti kita benar-benar kita belajar kan, tadi kita merasa nyaman lah dengan mana-mana itu. Kabar ya Pak mutawifnya Pak. Terus apalagi Pak? Ada lagi nggak Pak? Oh, yang sangat berkesan juga ya di samping pelayanannya cukup bagus. Ya tidak banget mengecewakan lah kalau sebagai saya selama ini untuk kedua kali. Bahkan kemarin sempat sebelum kita sama Mas Riko ya pernah sebelum yang kedua kan sempat ada isu ya, ada teman yang ngomong saya tolong dipastikan travelnya begini nih. Papanya di sini lagi rame nggak dapat hutan pastikan. Tapi dalam hati saya yakin nggak mungkin pasti bisa. Kenyataannya masya Allah luar biasa. Sekarang dapat lancar bilancar. Oh subhanallah. Karena di samping itu pelayanannya bagus, hotelnya dekat satu halaman, masya Allah. Banyak yang didapat dengan saya dengan mengajak sekeluarga 6 orang dan alhamdulillah yang walaupun ibu saya sudah tua, anak-anak saya masih tapi semuanya nggak ada yang tumbang. Masya Allah. Karena alhamdulillah kalau dalam pengalaman kita sendiri pribadi, kalau orang umrah itu kadang-kadang bagaimana ya, kalau orang jalan kita lagi semangatnya akhirnya tumbang di belakang. Ya kalau bisa jangan sampai seperti itu. Jadi kita movement, kita benar-benar waktu tenaga, bagaimana waktu mustajab kita manfaatkan untuk berdoa gitu ya Pak. Benar-benar kita manfaatkan. Kita kan udah ngeluarin biaya banyak, jangan sampai kita ibadah di sana kan niatnya kita sana ibadah kan gitu. Betul Pak. Bagaimana situ yang tempat mustajab tadi, alhamdulillah kemarin sempat kita sangat berkahnya di kita kemarin di sistemnya sekarang kan masuk di Raudah kan sistem tasih giliran lah, nggak boleh sekarang. Kemarin dapat 1,5 jam dari masa sebelum dulu sampai setelah dulu sampai 1,5 itu benar-benar dia masya Allah. Benar yang kedua ini benar luar biasa berkahnya bagi saya bagi keluarga dengan anak saya. Karena saya memang sejak awal dah niat sebelum pensiun saya harus ngajak anak-anak saya. Masya Allah. Karena anak ibu saya. Karena gini Pak, saya mungkin saya bukan ya. Sebelum uang saya pakai untuk yang lain, pokoknya saya pakaikan umroh dulu. Supaya membawa keberkahan keluarga saya. Amin. Karena kan gini Pak, kalau anak atau orang tua dikasih duit kan hilang. Tapi kalau anak dan keluarga dikasih ke saya ibadah umum yang itu kan luar biasa bagi saya. Berkesan banget ya Pak. Berkesan banget Pak itu. Oke. Pak, itu kan yang tadi kenapa memilih Amanah Asra gitu ya. Kalau misal kita bicara tentang ibadahnya itu sendiri ya Pak, ibadah umrohnya selama di sana, ada ini nggak Pak, apa momen atau hal yang sangat berkesan gitu, misal sampai dalam gitu loh Pak, ngerasain bisa ibadah langsung. Kalau misal baru pertama kan misal baru lihat Ka'bah nih gitu, atau mungkin setiap kali lihat Ka'bah, nah boleh diceritain nggak Pak bagian yang kayak gitu Pak? Yang momen saya ke waktu yang kedua ini bagi saya banyak momen banget karena di samping saya banyak kemudahan lah. Saya bisa sholat di Hijri Ismail, bisa mencium Ka'bah, kemudian kita berkali-kali bisa mendekat Ka'bah setelah menyentuh Ka'bah langsung. Kemudian di rodohnya cukup luar biasa, cukup banyak. Kata orang luar biasa rombongan kamu dapat segitu banyak waktunya. Bagi saya itu suatu keberkahan bagi keluarga saya dan akan rombongan saya gitu loh. Gitu. Kemudian malam diajarkan untuk dikasih di waktu di Mekah kita ibadah bareng-bareng sholat malam bareng-bareng. Iya bareng-bareng di situ dikasihkan benar-benar ya gimana ya? Dikasihkan tausiah yang begitu mengena bekat kita. Jangan sampai mengingatkan kita jangan sampai umat kita mubadir di sini. Maksudnya jangan sampai lalai gitu ya Pak. Lalai kita jangan sampai pokoknya jangan sampai lalai kita riak di
di depan banyak foto, banyak selfie, jangan sampai seperti itu gitu. Betul nih. Gitu. Reminder buat kita semua kalau Ya. mau ke sana ya Pak, jangan lalai dimanfaatkan Itu gitu waktunya. Pak, itu. Yang penting jangan lalai, pokoknya kita fokus ke sono gitu. Yang kemudian yang kudu banyak, saya banyak di pintu Ka'bah, banyak treatment doa teman-teman saya semua tak call-in, masih per orang tak tak sampaikan di depan Ka'bah lah bagi saya. Karena bagi saya datang ke Ka'bah untuk umrah itu kan bukan saya buat diri saya sendiri. Betul. Harapan saya buat teman-teman dan keluarga teman saya semuanya, dan keluarga dekat saya, sahabat karib teman semuanya, tak baca di depan Ka'bah secara langsung satu persatu gitu. Oke. Pak, sebelum kita lanjut nih, ini aku dengar cerita dari Bapak tadi, di pikiran langsung ke bayang gitu, gimana kita melangkahkan kaki di Masjidil Haram, terus sayup-sayup kelihatan Ka'bah gitu. Itu kayaknya momen yang haru banget gitu ya Pak buat kita ya, apalagi misal yang baru pertama ke sana gitu ya Pak. Nah, sebelum kita lanjut nih Pak obrolannya, izin aku ingin menjelaskan ke teman-teman yang nanti akan mendengarkan podcast ini. Jadi Yayasan Amalia Astra untuk menyelenggarakan ibadah umroh ini ya Pak Tukimin, itu bersinergi dengan 2 travel Pak, dari Nur Ramadan dan juga Anugerah Wisata. Betul. Ya, yang mana dua-duanya itu sudah resmi, sudah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama dan juga terakreditasi, sehingga selain legalitasnya sudah jelas gitu ya Pak. Dua-duanya tadi udah disinggung sama Pak Tukimin di awal bahwa dua-duanya nih mensupport dari Pondok Pesantren Penghafal Al-Quran yang ada di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor gitu, sehingga dan Jogja betul. Dan izin aku ngutip kalimat Pak Tukimin tadi bahwa selain beribadah tapi juga mensupport Pondok Pesantren Penghafal Al-Quran, itu jadikan pahalanya insya Allah double gitu ya Pak. Betul Pak. Masya Allah. Pak, tadi Bapak cerita tentang ini tuh yang apa namanya? Bapak ke sana tidak hanya untuk ibadah diri sendiri, tapi juga mendoakan teman-teman dan juga ya semuanya lah. Nah, boleh di-spill kalau bahasa anak sekarang, atau boleh di-sharing sedikit kira-kira pesan Bapak untuk karyawan di Astra atau untuk masjid musola di grup Astra itu, Pak, harapannya bagaimana? Ya, harapan saya ya kepada teman-teman khususnya insan Astra, jangan sampai orang Astra pakai travel yang lain yang begitu tanda tanya. Kenapa yang udah jelas-jelas di depan mata kita, di dalam lingkungan keluarga kita ada, kita manfaatkan. Masya Allah. Gitu Pak, kok saya. Maka saya banyak nawarin, kemarin ada teman satu kantor juga nawarin, pakai ini, saya tetap pakai ini Pak. Saya nggak mau dikutip, saya tetap pakai Astra yang sudah terbukti, dengan saya yakin dengan posisi terbintang. Karena yakin dengan saya namanya Astra nggak bakalan tanda kutip, pasti nggak bakalan macam-macam saya kata, pasti kualitasnya terdepan bagi saya. Benar Pak, saya juga kemarin sempat ditawarin untuk pakai itu, saya nggak mau. Saya nggak mau. Kalau boleh saya tambahin sedikit aja nih ya Pak, secara teknis nih memang ya ini di luar dari ikhlasnya niat kita dalam beribadah umroh gitu ya Pak. Travel yang tadi kita bicarakan atau yang sudah dipilih oleh Amanah Astra itu memang nginduk ke pondok pesantren ada 3 kurang lebih. Nah ternyata juga pengalaman dalam ngurus travel ini sudah lebih dari 22 tahun Pak gitu. Nah terus juga saya diinformasikan tempat maktabnya itu paling dekat ya Pak, nomor 111 ya, sehingga itu memudahkan jamaah juga ya kayak untuk lempar jumrah ya Pak. Ya. Gitu. Nah terus juga insya Allah akan selalu menghadirkan imam di 2 masjid untuk ngasih semangat, tausiah gitu ya Pak. Ya. Nah sama satu lagi nih Pak, ternyata di tahun 2022 kemarin travel kita yang Bapak pakai kemarin itu adalah dapat penghargaan travel terbaik se-Asia Tenggara tuh, Masya Allah. Jadi ya mudah-mudahan amanah ini kalau saya bicara dari sisi amanah Astranya gitu ya Pak, mudah-mudahan amanah ini sih bisa terus dijalankan dan ditingkatkan pelayanannya, karena tidak hanya untuk karyawan Astra tapi agar support kita ke penghafal Al-Quran tadi terus berlangsung gitu ya Pak, insya Allah ya Pak. Betul Pak. Ya itu harapan saya gitu. Nah sekarang mungkin ini poin pertanyaan yang terakhir, nah, nanti kita bisa tambahkan kalau Bapak masih ada. Kalau untuk harapan keamanah Astranya sendiri Bapak kira-kira gimana Pak buat kita-kita nih yang ngejalanin nih? Ya bagi saya untuk keamanah Astra kan saya sudah berjalan dari awal berdiri sampai sekarang. Bagi saya cukup
Masya Allah, benar-benar nggak bisa dibilang kata-kata yang susah digambarkan lah secara sudah best as the best lah. Dari segi pelayanannya, sebabnya saya sendiri melayani dari kegiatan-kegiatan semua dari untuk kegiatan ke Ancol waktu kita happy trip sampai semuanya lah secara lomba-lomba, secara profesional, kemudian juga bareng-bareng itu benar-benar bagi saya nggak bisa untuk dialukiskan lah, bagi saya udah bagi saya best of the best. Dan kalau tadi dekat ya cuma tinggal ibaratnya memperbaiki sedikit-sedikit tapi untuk bagi saya sudah terbaik bagi saya. Karena memang sentuhannya itu kerasanya di hati mungkin ya Pak, ketenangan ya, gitu ya, dalam ikut aktivitasnya. Aduh, Masya Allah. Karena saya setiap kegiatan masih ikut gitu aja. Mantap. Waduh, Pak Tukimin ini biar udah pensiun tapi saya dengar suaranya itu semangatnya ke bawah gitu Pak. Insya Allah, amin. Gitu. Terakhir Pak, ada ini lagi nggak Pak pesan yang ingin diceritakan tentang apapun Pak? Kalau ini bebas nih sebelum kita akhiri nih. Ya harapan saya sih untuk amanah saya tetap pengen lepas lah, pengen jatuh saya tetap sampai akhir hayat hidup saya pengen bersambung terus. Pokoknya intinya ya, karena saya jujur aja Pak, setiap hari saya nge-share duha kepada teman-teman punya THP sampai 100 orang setiap hari, karena dari amanah saya juga dari grup itu forum asal itu kan forum zakat. Forum cerita zakat itu kan dari situ ada seri juga dari Mas Wenang ya, Pak Wenang. Pak Wenang sama satu lagi Pak Arif ya. Pak Aris. Pak Aris itu sampai saya share ke teman-teman banyak yang ketagihan. Jadi harapan saya jangan sampai putus silaturahmi sama Amanah walaupun saya sudah pensiun gitu. Amin. Insyaallah. Subhanallah, semangat banget. Pak, rasanya ini waktu juga yang memisahkan kita nih Cailah gitu. Cuman dari obrolan Bapak tadi aku bisa secara pribadi gitu ya Pak, yang bisa aku ambil adalah yang pertama semangat Bapak ini luar biasa nih, Masya Allah gitulah. Sama yang kedua terus juga cerita Bapak tentang umroh tadi, yaitu di kepala saya langsung oh iya ya, ngejagain nanti kalau misal kita semua bisa ke sana, jangan lalai, terus juga jangan terlena foto-foto atau hal-hal yang sifatnya sebenarnya agak sia-sia mungkin gitu ya Pak, diluruskan lagi niatnya. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya Pak obrolan kita. Sekali lagi izin saya mengucapkan terima kasih Bapak udah hadir. Sama Mas Riko. Sehat-sehat Pak, terus semangat lah gitu. Insya Allah silaturahmi kita nggak akan putus lah ya Pak. Ya makasih, salam semuanya Mas Jenggot, Mas Iqbal, Mas Arif, semuanya Mbak Rina. Hanyalah gak ada ketinggalan semuanya. Kita tutup dulu ya Pak. Oke, terima kasih. Kita tutup dulu dengan doa kifaratul majlis ya Pak. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf teman-teman kalau kita bercanda nih sama Pak Tukimin ada yang kelewat, mohon dimaafkan ya Pak ya. Oke, makasih. Sampai ketemu di podcast Agi berikutnya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.